age 15. Wanted to save up money for a new computer, and I decided probably part-time job's the best way to go. But I wanted to do something different. Everyone at school was kind of working at McDonald's, KFC. He decided to start washing cars and dropped 500 leaflets around his neighborhood. Nah, kalau misalkan kita lihat di video ini, anak ini usianya 15 tahun. Ya, anak ini usia 15 tahun, dia baru 15 tahun itu apa ya? SMP SMA, antara SMP antara SMA. Nah, ketika dia lagi libur sekolah, ya. Layaknya anak 15 tahun biasanya ngapain sih? Biasanya berpikir untuk liburan atau berpikir untuk saya lebih suka main game aja, ya. Tapi anak ini beda. Dia berpikir untuk apa yang bisa saya lakukan. Dan dia punya target. Target yang disampaikan di film ini adalah dia ingin menabung untuk membeli suatu komputer. Ya, harganya $600. Lalu daripada dia minta ke orang tuanya, ya, yang dia lakukan adalah dia mencoba bekerja. Dan jika teman-teman lihat tadi bahwa yang dia lakukan adalah dia memulai dengan melihat dulu ada masalah apa sih di sekelilingnya dia. Dia nggak muluk-muluk, dia lihat aja di sekelilingnya dia. Dan ternyata masalahnya adalah ternyata banyak orang-orang yang punya mobil itu kotor. Sehingga dia memutuskan untuk oke deh, saya menjadi pencuci mobil. Suatu pekerjaan yang sangat amat tidak dipikirkan ya oleh anak-anak seusia dia, ya. Tapi ini yang dia lakukan. Kita lihat lagi. I got 2 responses from those 500 jobs. And His mates at Macca's earned $10 per hour. I think it was over 100 responses. People saying they wanted to car wash. What did you think when you got all those jobs? I was quite surprised. I get a few here and there. Di sini dia memanfaatkan teknologi, ya. Di sini dia memanfaatkan teknologi, benar-benar dia menggunakan apa yang dia kuasai sebagai anak muda seusianya dia. Dia pakai Facebook, ya. Dia taruh iklannya dia, dan dia menawarkan jasanya. Dan tadi terlihat bahwa dia menghasilkan $40 pertamanya. Lumayan buat anak usia 15 tahun udah mulai berpenghasilan. Oke? Menarik ini. September holidays last year was just crazy. It was like 2 weeks of 3 or 4 cars a day. It's a good school holiday activity, isn't it? yeah, it is. Yeah. Mick Hall now helps his son Harry by driving him around to car washing jobs. We're really proud of like having a go, and having a dig. Just a full car clean this morning? Yes, a very dirty car. No worries, I'll get that. Customers like Ellen Francis are very satisfied. I admire this young boy because he's got off fun and got himself a job because he needed something he wanted in life, and his parents gave him a great example. Get out and get a job. Look what he's done. Ellen's not one to be easily pleased either. She found Harry after sacking her own grandson. We sacked him because he was too unreliable. But Harry's very reliable. Absolutely he is. Looking. For 9 o'clock, he's here at 9 o'clock. Business is now booming, and Harry has started his own website with the help of software platform GoDaddy. Now his customers book their appointments online. Lihat, dari yang awalnya hanya melihat 1-2 masalah, 1-2 mobil yang kotor, dia mulai membersihkan mobil itu, kemudian dia mulai berpikir menggunakan sosial media, dan kemudian dia mulai mengembangkan bisnisnya, membuat website, ya, dengan menggunakan website. Sekarang konsumen bisa booking, ya, bisa memesan layanannya dia di website, dan dia bisa meletakkan jadwal-jadwal yang dia bisa bekerja di luar jadwal sekolahnya dia, sehingga tidak mengganggu aktivitas sekolahnya. Ini yang menarik dari apa yang dilakukan oleh much more convenient not having these back and forth conversations on text message, not saying, oh, that time doesn't suit me. They can pick their own time and I just go there, and I can block out times I'm not available. Harry's original goal was to buy a $600 computer. Instead, he could afford this one, worth more than $2,000. So he raked in around $6,000 and has a plan to earn $60 to $100 every weekend. Now they can put one online in an afternoon or across a weekend with an Instagram account, a Facebook page. Jared Dover is from the Kid Boss Academy, which provides business starter kits for even
younger kids to fundraise. Saving sick animals. Charlize and Miller are just 8 and 4, but are busy baking cookies for their chosen charity with help from Mum Jaya. So you need to put your logo on it that you've chosen and your business name. Okay, I know what my logo. They get a bit shy sometimes, so it was a good way to help them come out of their shell. It's great. It's fantastic for them. Gets them out there off their screens and actually having to talk to people. Harry Hall's now expanding his business to make his own all-natural cleaning products after being concerned at how many chemicals were washing into waterways. How are you coming up with the concoctions here? Heaps of research, and just testing as well. Mum and Dad's garage has become his test lab, the slow cooker now claimed for research purposes. Do these products work? They do. I've tested them on lots of different types of cars. So you're going to start selling these online. If that takes off, you won't have to wash cars anymore. Exactly. That's the point. Dari nyuci mobil, kemudian dia menjual melalui sosial media, kemudian dia membangun website, sekarang dia mulai menjual sampo untuk mencuci mobil. Lihat apa yang terjadi sama bisnis anak ini. Dia berkembang dari sekedar mencuci mobil, sekarang dia sudah menjadi produsen dari penyedia sampo. Dan ini luar biasa. Bisa meningkatkan pendapatan dia secara signifikan. Now, I think he's a lot smarter than his old man, that's for sure. So you might end up working for your son. I don't know if it'd be good enough for him. Wow, great work. Beats relying on pocket money. Oke. Nah, kita lihat apa yang terjadi jika kita membangun suatu bisnis. Ya. Biasanya ketika kita ingin membangun suatu bisnis, kita mulai dari suatu yang kita sebut masalah. Masalah apa sih yang ingin kita coba pecahkan? Ya, itu problem. Bagaimana setelah masalah ini kita akan ketemu dengan suatu ide. Ide, solusi yang kita tawarkan agar masalah ini pecah. Gitu. Masalah ini dapat kita buat solusinya. Dan ketika ide kita itu sudah tervalidasi, kita lempar ke market. Ide dasarnya seperti itu. Ya, semua entrepreneur, Anda, saya, semuanya pasti berpikir seperti ini. Anda akan mencoba memecahkan suatu masalah, Anda akan memikirkan suatu solusi, dan solusi itu akan Anda bawa ke pasar atau Anda bawa ke market. Ya. Tapi dalam kenyataannya tidak segampang itu. Terkadang ide yang kita anggap atau solusi yang kita anggap cemerlang saat ini, setelah kita lempar ke pasar itu nggak laku. Dan banyak sekali entrepreneur yang gagal, ya, karena idenya atau solusinya itu tidak tervalidasi atau tidak dikemas dengan baik, tidak dikembangkan dengan baik. Oleh karena itu butuh bantuan, ya, butuh bantuan. Dan disinilah ekosistem itu muncul. Disinilah ekosistem itu dapat membantu kita sebagai entrepreneur. Kita lihat, ketika kita memiliki suatu ide, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita akan berbicara. Mungkin Anda akan bertemu dengan trainer. Bisa saja trainer itu dosen Anda atau guru Anda di sekolah atau di kampus. Ya, dosen kewirausahaan itu adalah trainer Anda yang akan ngajarin Anda. Ini loh caranya bikin business plan. Ini loh caranya bikin marketing strategi. Ini loh caranya membedakan siapa sih konsumen Anda. Itu adalah trainer-trainer Anda. Ya. Bisa juga Anda akan bertemu, ya, di lingkaran pertama adalah motivator. Ya, motivator itu siapa sih motivator? Orang-orang di sekitar Anda yang bilang, "Oh, kamu bisa. Ayo dong, jangan menyerah. Anak muda harus gesit, bikin usaha." Nah, itu motivator. Ya. Bisa juga kita bertemu dengan rekan kita yang menjadi advisor. Advisor itu ngapain? Memberikan nasihat. Oh, kayaknya produk ini kurang oke deh. Kayaknya kalau kamu pakai bisnis yang ini, cocoknya diapain? Gitu. Nah, itu orang-orang itu yang akan ada di sekitar kita. Dan kita butuh mereka. Kita butuh mereka. Untuk apa? Sekali lagi, ide yang menurut Anda bagus, belum tentu bagus di pasar. Anda butuh orang lain untuk meyakinkan atau untuk memvalidasi bahwa ide Anda itu benar. Lalu, setelah Anda bertemu dengan orang-orang ini, ya, apa yang terjadi? Lingkaran Anda
atau startup universe Anda semakin besar, semakin lebar. Anda mulai bertemu nih dengan siapa? Mentor. Mentor tuh siapa sih mentor? Bedanya sama trainer apa? Kalau trainer itu dia melatih Anda, one time aja, sekali aja dia melatih Anda atau 2 kali, 3 kali gitu. Tapi kalau mentor itu berkembang bersama Anda. Benar-benar dia membantu Anda mengembangkan usaha. Ya. Kemudian Anda bertemu dengan entrepreneur lain yang saat ini sedang menjalankan usaha. Dan Anda dapat banyak pengalaman, Anda dapat banyak insight dari mereka, dapat banyak cerita dari mereka, dapat banyak petuah dari mereka. Lalu Anda juga bisa bertemu dengan founders. Siapa tuh founders? Foundersnya adalah orang-orang ya yang punya pengalaman membangun usaha. Ya. Mungkin founders ini adalah founders yang berhasil, dalam arti startup yang mereka bangun itu berhasil. Oh ya, ketika saya menyampaikan kata startup, itu jangan langsung dipikir, wah nih berarti teknologi nih. Enggak. Ya, startup itu tidak semata-mata pasti teknologi. Enggak kok. Startup itu adalah ya usaha-usaha yang baru dibuat di level-level awal. Oke. Nah, founders ini bisa juga founders dari startup yang berhasil, tapi bisa juga founder dari startup yang kurang berhasil. Nah, dari yang berhasil dan tidak berhasil itu, Anda juga dapat banyak informasi. Apa yang membuat mereka berhasil? Apa yang membuat mereka gagal? Dan informasi itu akan memperkuat pengambilan keputusan Anda. Lalu Anda bisa juga bertemu dengan expert. Expert itu siapa? Orang yang ahli di bidang tertentu. Misalkan, Anda ingin membangun suatu usaha makanan, ya kuliner, ya. Tentunya ada expert-expertnya, orang-orang yang memang sangat paham industri itu. Dia bisa saja bukan pengusaha, tapi dia sangat paham dengan peraturan yang ada di industri kuliner. Atau dia sangat paham dengan proses produksi di industri kuliner. Nah, itu adalah expert. Nah, jika Anda saat ini berada di tahap membangun usaha, saran saya, ya, mainnya jauhan sedikit. Jangan hanya di lingkaran yang pertama. Tapi Anda harus mengembangkan atau Anda harus membangun jejaring Anda ke universe yang lebih besar. Universe yang isinya mentor, entrepreneur, founder, expert. Saya nggak punya nih koneksi ke sana, cari. Ya, sekarang kita berada di era yang sangat amat mudah, Anda bisa terkoneksi kemanapun. Ya, gadget Anda, sosial media Anda adalah alat yang sangat kuat bagi Anda untuk mengembangkan universe Anda, ya, startup universe Anda. Lalu, apa yang terjadi setelah Anda bertemu dengan mentor, entrepreneur, founder, dan expert? Saya yakin pada saat ini, pada titik ini, ide bisnis Anda menjadi semakin matang. Ya, mungkin ide Anda setelah bertemu dengan mentor, entrepreneur, founder, expert itu, ide Anda akan menjadi bisa jadi ide Anda akan sedikit berubah, ya, setelah mendapat masukan, tapi berubah menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih tajam. Lalu apa yang terjadi setelah Anda memiliki ide yang lebih tajam? Disinilah Anda akan bertemu dengan universe yang lebih besar lagi. Siapa tuh? Ada inkubator di sana yang akan membantu Anda untuk benar-benar mempersiapkan bisnis Anda masuk ke pasar. Itu tugas inkubator. Ya. Saat ini di Indonesia banyak sekali inkubator yang bisa Anda akses sebenarnya. Ya. Dan selain inkubator, ada juga akselerator. Akselerator itu ngapain? Bedanya sama inkubator apa? Kalau inkubator itu membantu Anda masuk ke pasar. Simpelnya gitu. Anda dibantu mulai dari ide, mewujudkan ide tersebut sampai jadi prototipe, dan prototipe itu masuk ke pasar. Ya. Akselerator adalah ketika Anda sudah masuk ke pasar, gimana caranya menjadi lebih berkembang lagi. Kita sebutnya scale up. Ya. Setelah itu, Anda juga bisa bertemu dengan developer. Developer nih orang-orang yang akan membantu produk Anda lebih baik. Ya. Designer adalah mereka yang akan membantu Anda mengemas, ya, berkaitan dengan bagaimana produk atau jasa Anda akan terlihat lebih baik dan terlihat lebih marketable, ya, di depan konsumen.
Lalu di situ Anda mulai berinteraksi dengan funding. Funding itu siapa sih? Mereka yang memiliki akses untuk memberikan Anda dana. Ya. Lalu bisa juga Anda bertemu dengan investor. Investor itu siapa? Investor itu adalah orang yang benar-benar mau investasi ke Anda, ke bisnis Anda. Tapi founder, investor tidak akan mau berinteraksi sama Anda jika apa? Ide Anda itu, ide kita ini belum matang. Investor lebih akan memilih ide yang sudah teruji, biasanya seperti itu. Lalu Anda juga bisa mungkin bertemu dengan partner. Partner itu siapa sih? Partner ini bisa jadi ketika usaha Anda semakin maju atau usaha Anda semakin kompleks, Anda nggak bisa jalanin sendiri. Ya, Anda butuh bantuan orang. Tapi butuh bantuan orang bukan dalam arti Anda menyewa mereka, tapi Anda berpartner dengan mereka. Nah, ini semua tidak akan terjadi jika universe Anda tidak lebar. Disitulah ekosistem ini dibutuhkan. Dan ekosistem yang paling besar, ya, yang berkaitan dengan ini adalah ini. Apapun usaha Anda, apapun ide bisnis Anda nggak akan mungkin lepas dari yang namanya regulasi, peraturan pemerintah. Ya. Regulasi mau nggak mau harus diikuti. Ya. Pada titik tertentu Anda harus bayar pajak. Ya. Anda harus mengikuti berbagai macam peraturan yang memungkinkan usaha Anda berjalan dengan baik di Indonesia. Di negara lain, regulasinya mungkin berbeda. Ikuti regulasi di tempat Anda menjalankan usaha. Disitulah peran dari universe ini. Menjaga Anda tetap berada dalam ranah yang tepat. Ya. Anda nggak akan mungkin lepas dari namanya kondisi sosial. Ya, kondisi sosial di Indonesia seperti apa? Budaya di Indonesia seperti apa? Teknologi yang bisa Anda akses seperti apa? Ya. Wawasan lingkungan. Ya. Sekarang apapun usaha Anda, wawasan lingkungan ini, environment ini menjadi sangat krusial. Ya. Kalau Anda usahanya kuliner, ya, bagaimana Anda mengolah limbahnya? Jika usaha Anda adalah jasa, ya, bagaimana jasa yang Anda buat itu dapat memberikan manfaat kepada konsumen, tapi juga tidak merusak lingkungan. Anda tidak mungkin lepas dari yang namanya kondisi ekonomi. Ya, daya beli, nilai tukar mata uang, Anda nggak akan mungkin keluar dari sana. Ya. Lalu informasi. Apa yang terjadi di negara lain sangat amat cepat berdampak pada kita di sini. Sehingga salah satu kunci untuk beradaptasi adalah Anda menguasai informasi ini. Ya, Anda aware dengan apa yang terjadi di luar. Oh, ternyata di Korea itu trennya lagi begini. Ya. Apa yang bisa saya lakukan supaya usaha saya bisa beradaptasi dengan kondisi itu? Lalu connectivity. Ya, connectivity. Kita semua terhubung sekarang. Saya punya usaha di suatu daerah. Kesannya sendirian usaha itu, tapi enggak. Kita semua sudah terhubung, ya, sudah terkonek. Disitulah sosial media berkembang. Ya. Contohnya gampangnya gini, kalau saya mau beli barang, sebelum saya beli itu barang, saya ngapain sih? Saya review dulu, saya ngeliat dulu review di YouTube, saya ngeliat dulu review di sosial media, sehingga usaha Anda terkonek juga dengan apa yang diomongin orang di luar. Oke? Nah, ini adalah gambaran sederhana dari ekosistem yang Anda harus ikuti jika Anda ingin membangun bisnis Anda lebih bagus lagi. Apakah, pertanyaannya gini, apakah jika saya tidak terkoneksi dengan ekosistem, pasti usaha saya gagal? Jawabannya adalah belum tentu. Ya, belum tentu. Anda tidak terkoneksi dengan ekosistem, itu bisa jadi usaha Anda tetap jalan kok. Ya. Tapi ekosistem ini, ya, semua universe ini sesungguhnya adalah membantu Anda untuk lebih siap masuk ke pasar. Ya. Universe ini
adalah support system Anda atau sistem pendukung Anda. Tanpa mereka, Anda bisa jalan. Tapi dengan mereka, kemungkinan Anda berhasil itu jauh lebih tinggi. Dulu ketika saya baru membangun usaha saya gitu ya, yang saya lakukan adalah setiap Sabtu saya akan mengikuti semua seminar berkaitan dengan startup. Ya. Mungkin seminarnya kayaknya nggak penting-penting amat gitu loh dari judulnya. Tapi saya ikutin aja. Saya paksa tuh. Males iya, tapi saya paksa. Gunanya buat apa? Informasi apapun yang saya dapat itu akan memberikan insight bagi saya, akan memberikan ilham bagi saya. Oh iya ya, kayaknya diginiin bagus deh. Ya. Dan saya kenalan dengan banyak orang. Saya kenalan dengan founder dari mana, saya kenalan dengan entrepreneur siapa. Dan mereka dengan amat senang hati, ketika kita tanya, mereka akan bantu kita menjawab. Dan tentunya jawaban-jawaban mereka itu berdasarkan pengalaman. Sehingga saya tidak perlu lagi mengulangi kesalahan yang mereka lakukan. Seperti itu. Nah, jadi pesan yang ingin disampaikan di gambar ini adalah, ayo coba perluas startup universe kita. Lihat, kita udah kenal sama siapa aja sih? Kalau misalkan kita belum kenalan, nah mulai dari sekarang harus kenalan, harus terlibat dalam hal-hal seperti ini. Ya, jika Anda benar-benar ingin membangun usaha sendiri, seperti itu. Oke. Nah, jika digambarkan, kira-kira gambaran rumitnya seperti ini. Ya, gambaran rumitnya seperti ini. Ini saya ngambil dari Webson. Ya, gambaran rumitnya seperti ini. Yang kita sebut sebagai ekosistem itu. Anda di tengah, seorang entrepreneur itu ada di tengah. Anda bisa masuk ke domain market. Siapa sih domain market? Di situ Anda bisa membangun network, di situ Anda bisa bertemu dengan early customer Anda. Ya, Anda bisa melakukan uji coba dari produk-produk Anda. Kemudian Anda melibatkan diri dalam domain policy. Policy itu apa? Regulasi, peraturan. Ya. Ada seminar dari kementerian, ada seminar dari dinas yang berkaitan dengan usaha-usaha seperti ini. Ya. Anda datang, Anda lihat peraturan-peraturan apa saja yang kira-kira akan menguntungkan Anda, dan peraturan-peraturan apa saja yang harus Anda perhatikan, ini nggak boleh dilanggar. Ya. Jangan sampai Anda sudah melakukan sesuatu, ternyata tidak sesuai dengan peraturan. 2 kali kerja. Dan sebagai seorang entrepreneur, kita nggak punya waktu, dan kita nggak punya sumber daya, kita nggak punya uang untuk melakukan kesalahan itu. Makanya sebelum Anda melakukan pengembangan usaha, pahami dulu aturan-aturan mainnya. Ya. Kemudian Anda juga libatkan diri Anda ke domain ekosistem yang berkaitan dengan keuangan, finance. Ya. Apa sih yang dicari oleh seorang investor? Apa sih yang dicari oleh seorang funder? Misalkan Anda ingin meminjam uang ke bank, mereka tuh butuh apa sih? Apa sih yang dicari oleh partner? Ya, jika Anda akan membangun suatu partnership. Jadi, hal-hal seperti itu bisa Anda dapatkan informasi itu jika Anda melibatkan diri pada domain finance ini. Lalu human capital. Domain ini penting. Domain ini penting. Mungkin sekarang di tahap awal, kita merasa, oh saya dan teman saya, ya kami bertiga atau kami berlima, kita udah cukup kok. Kita udah cukup. Si A melakukan A, si B melakukan B, C melakukan C, seperti itu. Udah cukup. Tapi saya yakin, Anda berkeinginan usaha Anda berkembang. Ya, tidak ada seorang entrepreneur yang berpikir, saya mau bikin usaha, tujuan saya adalah gagal. Nggak ada seperti itu. Entrepreneur tujuannya adalah scale up. Usaha saya meningkat. Dan usaha saya semakin lama semakin besar. Nah, pada satu titik, Anda tidak lagi dapat menjalankan usaha dengan orang-orang yang sama ketika Anda membangun ini. Mungkin Anda butuh orang ke-6. Atau mungkin salah satu dari partner original Anda keluar.
Atau mungkin Anda perlu mencari seorang yang kita anggap sebagai seorang tenaga ahli, kasarnya seperti itu. Nah, ekosistem yang berkaitan dengan human capital ini akan membantu Anda untuk menemukan orang yang tepat. Misalkan, saya kemarin 3 bulan lalu kita mencoba untuk expand. Saya punya startup digital, salah satu tadi sudah disebutkan Doclink. Kita ingin expand ke beberapa kota. Dan untuk expand ke beberapa kota itu, kita udah hitung tuh, oh kita butuh programmer nih. Kita butuh programmer. Di mana saya mencari orang yang tepat? Cara paling gampang, katanya gini, cara paling gampang itu bajak. Kita ambil programmer dari tempat lain. Bisa dilakukan? Bisa dilakukan. Berapa biayanya? Besar. Sehingga saya tidak memilih cara yang seperti itu. Atau bisa juga kita pasang iklan. Iklan di koran gitu ya, dicari programmer. Bisa dilakukan? Bisa dilakukan. Cepat atau tidak? Enggak, lama banget. Mungkin lamaran yang masuk banyak, tapi nggak ada yang sesuai. Gitu. Lalu di mana nih kita bertemu dengan orang-orang yang tepat dengan kebutuhan kita? Disinilah ekosistem sangat amat membantu kita. Human capital berkaitan dengan ekosistem human capital berkaitan dengan talent pool. Kita bisa tanya, ya, kita bisa tanya ke network di dalam human capital domain ini, ya, saya membutuhkan programmer seperti ini, A, B, C, D, E. Di mana ya saya bisa mencari? Mereka mungkin akan memberitahu bahwa, oke, kalau Anda cari programmer yang seperti ini, itu lagi banyak, ada di kota X, ada di kota D, ada di kota X, gitu. Jadi, dengan cepat kita bisa mendapatkan talent yang tepat. Lalu human capital juga berkaitan dengan skill. Ya, bagaimana saya dan tim kami, skill-nya tuh harus naik terus. Kenapa? Anda menjadi seorang entrepreneur, percaya atau tidak, Anda dituntut untuk belajar setiap hari. Kok bisa ya belajar setiap hari? Karena saingan Anda muncul setiap hari. Jadi Anda harus mempelajari strategi baru, mempelajari pasar, mempelajari pesaing Anda hampir setiap hari. Nah, di mana saya belajar itu? Di domain ini, human capital. Siapa yang ada di domain human capital ini? Bisa universitas, ya, bisa inkubator, bisa lembaga-lembaga training, macam-macam. Nah, kita harus melibatkan diri kita di domain ini. Oke? Lalu culture. Culture ini berkaitan dengan apa ya? Berkaitan dengan success story. Berkaitan dengan social norm atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di pasar. Makanya sangat amat penting bagi teman-teman untuk ikut acara-acara seperti ini, Startup Week seperti ini. Ya. Kenapa? Pada acara seperti ini, Anda akan bertemu dengan banyak sekali orang-orang yang sudah lebih dahulu masuk ke dalam dunia entrepreneurship ini. Dan mereka akan bercerita. Ya. Anda bisa dengar cerita dari founder, Anda bisa dengar cerita dari expert, Anda bisa dengar cerita dari entrepreneur, dan Anda bisa mendapatkan cerita-cerita itu yang dapat Anda manfaatkan untuk pengambilan keputusan Anda. Oke? Libatkan diri Anda, ya, pacu diri Anda untuk terlibat dalam acara-acara seperti ini. Lalu domain yang keenam adalah support. Ya. Support itu macam-macam. Ada infrastruktur, ya, ada support untuk institusi, macam-macam. Ya. Ini semuanya bisa Anda dapatkan jika Anda aktif mengikuti kegiatan-kegiatan seperti Startup Week seperti ini. Oke? Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kok susah banget? Apa iya saya perlu semua ini? Ya. Percaya atau tidak, itu dulu adalah pertanyaan yang juga saya ajukan. Ngapain sih capek-capek saya harus ikut atau saya harus melibatkan diri pada ekosistem? Untuk menjawab itu, ya, saya akan menjelaskan, ya, ini adalah 10 alasan kenapa suatu startup itu gagal. Kira-kira seperti ini. Ini
ini ada penelitiannya ya dari banyak sekali ya, 101 founder ya. Ternyata ada 10 alasan mengapa startup itu gagal. Alasan yang pertama adalah produk sama jasanya yang mereka tawarkan itu nggak pas, ya, tidak dibutuhkan oleh pasar. Nah, jebakan pertama dari startup itu adalah biasanya nih founder akan berpikir, wah ini ide keren banget nih. This is going to be the next Gojek. This is going to be the next unicorn. Semangat sekali, ya semangat sekali. Idenya yakin banget, idenya akan luar biasa dan idenya akan diterima oleh pasar. Dan ternyata setelah dilempar ke pasar nggak suka. Ya, konsumen nggak suka. Konsumen nggak mau pakai. Konsumen nggak mau beli. Akhirnya apa? Mentalnya runtuh. Kepercayaan dirinya hilang. Itu adalah alasan yang pertama mengapa startup itu gagal. Kenapa bisa seperti itu? Karena ide mereka tidak divalidasi terlebih dahulu sebelum dilempar ke pasar. Oke? Lalu yang kedua, masalah yang kedua yang sering juga menghancurkan startup adalah lack of liquidity. Artinya apa? Uangnya habis. Uangnya habis. Udah nggak punya uang lagi. Ya. Startup entrepreneur selalu memulai dengan uang yang pas-pasan. Oleh karena itu, sangat amat penting bagi kita untuk mengelola uang yang sangat terbatas ini agar efektif dan efisien. Nah, untuk dapat mengelola uang ini, kita perlu tahu dong, gimana sih caranya, apa sih yang harus saya lakukan, dan apa yang tidak boleh saya lakukan. Dari mana Anda tahu itu? Ekosistem. Ya. Orang-orang yang sebelumnya sudah melakukan akan bercerita kepada Anda. Kalau kamu ngelakuin ini loh yang akan terjadi. Kalau kamu melakukan itu, ini loh biayanya. Jadinya kita banyak dapat rambu-rambu sebelum kita masuk ke dalam pasar. Kira-kira seperti itu. Lalu apa? Yang ketiga. Yang ketiga ini adalah team failure atau kegagalan tim. Tadi saya sampaikan, misalkan di tahap awal ini, Anda mulai dengan 3 atau 4 orang atau 5 orang dalam satu kelompok, atau mungkin 2 orang. Ya. Ketika memulai, semuanya bersemangat. Semuanya nampaknya antusias dengan bisnis ini. Namun, dalam perjalanannya, ketika tantangan itu mulai muncul, ketika masalah mulai berdatangan, satu persatu teman kita pada hilang atau menghindar. Sehingga, tim Anda yang kelihatannya solid di awal ini, lama-kelamaan runtuh. Bisa juga timnya solid, tapi tim ini tidak memiliki knowledge yang cukup atau ilmu yang cukup. Sehingga juga keputusan yang diambil juga kurang tepat. Oke. Lalu yang berikutnya adalah kompetitor lebih efektif, lebih sukses. Bisa jadi macam-macam alasannya. Mungkin mereka punya tim lebih bagus, mungkin mereka punya produk yang lebih oke, tapi intinya adalah mereka lebih sukses dibanding kita. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena kita nggak punya kekuatan atau kita tidak punya kesempatan, kita tidak punya ilmunya untuk mengalahkan kompetitor kita. Oke? Pricing ya, dan cost problem, ini masalah keuangan lagi. Seperti itu. Kemudian bad user experience. Ini berkaitan dengan produk yang kurang baik tadi. Ya. Ketika produk ini diluncurkan ke pasar, konsumen yang menggunakan produk kita nggak suka. Dan apa yang terjadi dengan konsumen Indonesia jika dia menggunakan suatu produk atau jasa dan dia nggak suka? Dia nggak ngomong ke kita, tapi dia nulis di sosmed. Bagi seorang entrepreneur, itu bahaya banget. Ya. Review jelek itu luar biasa viral. Kalau review bagus, biasanya nggak viral. Tapi review yang jelek, luar biasa viral. Ya. Lack of clear business model. Bisnis modelnya nggak tepat. Ya. Kalau ditanya, siapa sih konsumen Anda? Nggak bisa jawab. Konsumen saya, ya siapa saja yang mau beli. Nah, itu bukan konsumen. Ya. Kita harus tepat, kita menjual ini buat siapa. Contohnya seperti itu. Poor marketing, standar lah. Ya.
caranya kita menjual, ya caranya kita memasarkan itu nggak baik atau nggak tepat. Kemudian failure to respond to user message. Biasanya konsumen, ada 2 tipe konsumen nih, yang sepengalaman saya. Satu, kalau dia nggak suka dengan produk Anda, dia bilang ke kita, wah ini produk Anda jelek nih. Ya. Kalau itu yang terjadi, saya akan amat sangat happy. Kenapa? Karena saya diingatkan, oh iya ya produk saya kurang ininya. Saya akan tanya, kurangnya di bagian mana Pak, Bu? Dia akan bilang ini produknya mungkin perlu dipertajam di bagian ini. Ini produknya mungkin perlu ditambah bagian A, bagian B, bagian C. Nah itu bisa saya ambil sebagai informasi. Tapi yang jadi masalah adalah yang kedua, konsumen yang menggunakan produk Anda, kemudian dia mereview di luar. Nah itu yang jadi masalah. Kita sebagai entrepreneur, kita juga harus dengar tuh suara-suara seperti itu. Dan ketika kita sudah mendapatkan input dari konsumen kita, lakukan perbaikan. Lakukan perbaikan. Jangan sampai tidak dilakukan perbaikan itu. Kenapa? Karena konsumen akan melihat, ini gimana sih nih usaha ini nih, perusahaan ini nih. Udah saya kasih input, tapi nggak dilakuin juga. Ya, nggak ada perbaikan juga. Itu akan benar-benar luar biasa menghancurkan reputasi kita. Dan Anda sebagai seorang entrepreneur, reputasi itu menjadi hal yang amat sangat penting ke depan. Lalu yang terakhir adalah bad timing. Bad timing apa? Saat untuk melempar ke pasarnya nggak tepat. Nah, ini semua adalah hal-hal yang dapat menghancurkan suatu startup. Bagi Anda yang sekarang sedang membangun startup, ya sedang membangun usaha di awal, Anda beruntung. Kenapa? Karena Anda bisa melihat ini. Anda bisa melihat data-data ini. Sehingga Anda lebih awas gitu. Anda lebih aware, Anda lebih hati-hati ke depan. Tapi bagi kami yang membangun ini mungkin 10-20 tahun yang lalu, informasi seperti ini belum banyak. Sehingga kita harus coba-coba. Nah, Anda harus manfaatkan nih informasi-informasi seperti ini. Untuk apa? Untuk menjadi rambu ketika Anda membangun usaha. Nah, dari 10 ini, jika digambarkan atau disingkatkan, kira-kira dikelompokkan menjadi 5. Ya. Pertama adalah manajemen jelek. Ya. Timnya jelek. Ya. Tidak perform bagus lah. Ya, tidak berkinerja bagus. Yang kedua, bisnis modelnya gagal. Yang ketiga, apa? Uangnya habis. Ya, running out of cash. Saya punya sahabat, ya dia bangun usaha juga, punya modal, dan modalnya di awal itu dihabiskan untuk apa? Untuk beli aset banyak sekali. Dan ternyata setelah dilempar ke pasar, usahanya nggak jalan. Sehingga apa? Modal untuk menjalankan usaha, kita sebut working capitalnya itu berkurang. Nah ini yang bahaya nih. Hati-hati dalam pengelolaan keuangan. Lalu market problem, produknya nggak cocok tuh, nggak tepat dengan kebutuhan pasar. Lalu yang terakhir adalah produknya sendiri bermasalah. Ya, produk sendiri bermasalah. Nah, ini adalah 5 hal yang bisa disarikan dari 10 tadi. Nah, ini yang harus Anda lihat dan harus Anda pahami dan harus Anda berikan konsentrasi lebih. Ya, jika Anda ingin membangun usaha ke depan. Ya, kelima hal ini. Kalau nggak yakin, tanya ke trainer Anda, tanya ke mentor Anda, tanya ke advisor Anda. Ini benar nggak sih produk saya ini udah tepat sasaran? Benar nggak sih produk saya ini udah siap masuk ke pasar? Tim saya benar nggak nih? Gimana caranya saya mengelola tim? Bagaimana caranya saya mengelola keuangan? Itu udah oke belum? Nah, ini perlu Anda tanya dan tanya lagi. Ya, tanya dan tanya lagi. Nah, ekosistem, kembali ke topiknya, ekosistem itu akan membantu Anda dengan banyak hal. Ada 12 benefit sebenarnya jika Anda menghubungkan atau Anda melibatkan diri dalam ekosistem kewirausahaan. Ya. Yang pertama, 4 yang pertama, ini. Ketika Anda terlibat atau ketika Anda mengaktifkan diri atau Anda aktif berpartisipasi dalam komunitas-komunitas kewirausahaan, Anda akan memperoleh 4 manfaat pertama ini. Apa? Yang pertama, Anda dapat market insight. Anda dapat inspirasi.
oh sekarang itu jualan kopi, ya, jualan kopi susu, apakah masih laku ya? Sekarang itu kalau misalkan saya mau bersikeras, saya ingin membuat kedai kopi seperti apa sih yang dicari oleh konsumen? Ya. Anda bisa tanya tuh di ekosistem. Anda bisa lihat, oh ternyata yang laku tuh yang seperti ini, yang tidak laku tuh yang seperti itu. Ya, market insight kita sebutnya. Lalu yang kedua adalah new skill. Anda dapat new skill. Mungkin Anda belajar, saya bukan anak manajemen, atau saya bukan anak bisnis, saya anak komputer. Tapi ketika Anda melibatkan diri Anda dalam komunitas, ketika Anda melibatkan diri Anda dalam ekosistem, Anda dapat ilmu baru. Bagaimana mengelola keuangan. Sesuatu yang Anda nggak dapatkan di sekolah. Jika Anda bukan berasal dari background manajemen atau bisnis seperti itu. Ya. Ada new skill. Atau saya misalkan, saya background saya adalah manajemen. Ya. Nggak ada background sama sekali tentang komputer. Tapi ketika saya masuk di dalam ekosistem, ya, saya mulai melibatkan diri saya dalam inkubator, saya melibatkan diri saya dalam akselerator. Mulai tuh, oh ternyata coding tuh seperti ini toh. Walaupun saya tidak melakukan, tapi setidaknya saya tahu potensi-potensi apa yang terlibat, yang terkandung di dalam membangun aplikasi itu. Oke. Lalu manfaat ketiga adalah mentorship. Anda terhubung dengan ekosistem, Anda terhubung dengan komunitas entrepreneur. Secara naluri, Anda pasti akan melihat, oh yang ini nih kayaknya bisa saya jadikan sebagai acuan saya membangun usaha. Dan semakin Anda terlibat, Anda akan punya kepercayaan diri untuk nanya ke dia, Mas, Mbak, boleh nggak kalau saya minta jadi mentor? Biasanya mereka akan sangat amat terbuka untuk, oke deh, kita bisa kerjasama. Tiba-tiba Anda memiliki mentor yang benar-benar passionate, yang benar-benar menguasai. Oke. Lalu yang keempat adalah talent pool yang tadi saya ceritakan. Ya. Saya mau bikin kafe. Tapi saya nggak punya desainer nih. Desainer buat iklan. Saya nggak punya desainer untuk layout ruangan. Saya nggak punya desainer buat sosial media. Akan ada orang-orang yang menyampaikan kepada Anda, oke, kalau Anda butuh iklan, coba hubungi yang itu. Anda butuh desainer layout restoran, Anda bisa hubungin yang sana. Itu semuanya bisa Anda dapatkan kalau Anda mengaktifkan diri Anda di dalam komunitas. Oke? 4 manfaat berikutnya adalah ini. Funding. Ya, funding. Funding ini adalah pendanaan. Ya, pendanaan dalam arti usaha Anda akan memiliki potensi atau akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan pendanaan dari luar. Jadinya nggak semuanya dari kantong Anda sendiri. Sekarang Anda punya potensi untuk mendapatkan dana dari luar. Tapi tentu ada syaratnya. Untuk mendapatkan dana, usaha Anda kesehatannya harus bagus. Kesehatan dari keuangan, ya, produk Anda harus oke, marketnya udah oke, seperti itu. Nah, baru Anda punya kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan pendanaan dari luar. Funding. Lalu ada manfaat berikutnya adalah network. Jejaring Anda menjadi semakin luas. Dan bisa saja dari network itu Anda punya kesempatan untuk berpartisipasi atau untuk berkolaborasi. Ya. Market access ini juga sangat amat penting. Ya, sangat amat penting. Saya masih ingat 10 klien pertama saya. Ya, 10 klien pertama saya itu saya nggak nyari, tapi saya dicarikan oleh teman-teman saya. Kenapa? Bisa jadi karena mereka kasihan sama saya di awal. Ya udah deh, saya kasih konsumennya ke Anda, seperti itu. Nah, itu gunanya ekosistem seperti itu, membantu Anda ketika di tahap-tahap awal. Ya. Kemudian review.
semua orang di dalam ekosistem, semua pihak di dalam ekosistem akan mereview produk Anda. Mereview dalam arti bukan untuk menjatuhkan mental Anda atau untuk menjerumuskan Anda, enggak. Tapi yang mereka lakukan adalah untuk memacu Anda agar menghasilkan produk atau jasa yang lebih bagus lagi. Ya. Reviewnya review apa adanya biasanya. Kalau Anda masuk ke dalam inkubator atau Anda masuk ke akselerator, jangan berharap di inkubator atau di akselerator itu Anda akan dipuji-puji terus. Wah, ide Anda bagus, ide Anda luar biasa. Enggak kayak gitu. Di situ Anda akan benar-benar digodok. Ya, Anda akan di-challenge, Anda akan ditantang untuk ini kayaknya produknya masih kurang bagus deh. Coba diperbaiki di bagian ini. Coba kamu berpikir mencari konsumen yang berbeda. Anda akan di-challenge terus di inkubator. Tapi itulah prosesnya supaya produk Anda benar-benar siap diterima di pasar. Oke. 4 manfaat berikutnya adalah ini. Branding. Sebagai usaha baru, ya, sebagai startup, kemungkinan brand Anda atau merek Anda belum dikenal orang. Ya, brand awareness Anda masih nggak bagus. Orang belum aware bahwa Anda ada. Nah, dengan Anda melibatkan diri, Anda aktif, Anda sering tampil, ya, Anda mulai berkenalan dengan yang lain. Masa iya Anda nggak kenalan? Ya, masa iya Anda nggak nyebar-nyebarin kartu nama? Simpel-simpelnya seperti itu. Hal itu akan membuat brand Anda menjadi lebih dikenal. Dan tentunya ketika brand Anda mulai dikenal, brand awareness mulai meningkat, muncul berikutnya ada apa? Trust. Percaya. Oh, ini orang memang aktif. Ini orang udah membangun bisnisnya dengan baik. Muncul trust. Dari situ akan muncul opportunity atau kesempatan. Kesempatan akan lebih terbuka lagi. Anda punya teman hanya 5, ya kesempatan Anda hanya dari 5 orang ini aja. Tapi kalau Anda meluaskan tadi startup universe Anda menjadi lebih banyak lagi, misalkan dari 5 Anda meluaskan menjadi 50, ya kesempatannya bisa muncul dari 50 orang ini. Kesempatan yang Anda akan peroleh itu akan menjadi lebih besar lagi. Jadi jangan batasi diri Anda hanya mikirin produk terus. Anda mau jadi entrepreneur, produk penting, bisnisnya penting, tapi Anda juga harus berpikir di luar dari itu. Apa? Network Anda juga harus luar biasa besar. Oke. Lalu yang manfaat terakhir adalah Anda akan mendapatkan informasi-informasi yang sangat berguna. Mungkin informasi ini berkaitan dengan rencana pengembangan bisnis ke depan. Atau informasi ini berkaitan dengan teknologi baru. Atau informasi ini berkaitan dengan tren di mata konsumen. Ya. Ini adalah informasi-informasi yang amat sangat berguna bagi Anda untuk menjalankan usaha ke depan. Nah, tadi dikenalkan bahwa kami dari Watwani Foundation, kita mencoba untuk membangun ini. Kita mencoba untuk membangun ekosistem. Apakah ada suatu organisasi atau suatu lembaga yang dapat mengcover ini semua? Jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada. Mungkin ada suatu organisasi yang fokusnya hanya untuk masalah bagaimana membangun kompetensi tim dari startup. Atau bisa juga suatu organisasi fokusnya ke bisnis model. Atau suatu organisasi fokusnya kepada pendampingan kepada startup. Ya. Banyak organisasi dan banyak penggiat di dalam ekosistem kewirausahaan yang mencoba untuk memainkan perannya masing-masing. Tapi tidak ada yang tidak ada yang memainkan peran itu semua. Kenapa? Karena ekosistemnya terlalu besar, terlalu kompleks, sehingga sangat amat membutuhkan peran aktif dari Anda untuk mendatangi mereka, untuk menghubungkan diri Anda dengan kegiatan-kegiatan mereka. Oke? Nah, di Watwani Foundation kita mencoba untuk membangun ekosistem yang sifatnya global. Ya. Nah, kita mencoba membangun menggunakan teknologi. Ya, kita punya
aplikasi, ya bisa Anda lihat di App Store dan di Google Play. Yang intinya adalah kita mencoba untuk membangun jejaring antara entrepreneur di seluruh dunia, ya, dan advisor atau mentor juga dari seluruh dunia. Harapannya apa? Harapannya supaya teman-teman di Indonesia itu melihat, oh di negara lain tuh seperti itu toh. Dan mereka juga bisa melihat, oh di Indonesia tuh ada peluang ini tuh. Sehingga harapan kita dari aplikasi ini adalah tercipta kolaborasi antara entrepreneur di Indonesia dengan entrepreneur dari luar negeri. Gitu. Tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang kita hidupnya itu udah global village. Ya. Apa yang kita lakukan di Indonesia akan berdampak juga keluar. Apa yang terjadi di luar akan berdampak juga di Indonesia. Sehingga kita mencoba untuk membangun ekosistem ini. Gitu. Di Indonesia, What20 Foundation itu kita udah bekerja sama dengan beberapa universitas besar gitu ya. Dan kita berharap mahasiswa yang menggunakan program ini, menggunakan program dari What20 Foundation, bisa masuk ke dalam aplikasi ini, ya. Tapi ini juga aplikasi terbuka untuk siapapun yang ingin terlibat, ya. Dan Anda akan bisa langsung mungkin berkoneksi dengan mentor yang Anda anggap pas dengan Anda. Mungkin misalkan seperti ini. Saya mencoba mengembangkan suatu startup berbasis digital. Saya akan coba bikin aplikasi. Anda masuk ke dalam aplikasi ini, Anda lihat siapa ya mentor di luar sana yang kira-kira cocok dengan impian Anda. Oh, Anda ketemu tuh di luar sana ada entrepreneur yang sudah membangun aplikasi. Ya. Anda bisa connect, Anda bisa tanya sama mereka, Anda bisa engage dengan mereka. Itu ide kami. Anda silahkan manfaatkan ini platform, tidak berbayar, silahkan dimanfaatkan. Lalu Anda bisa pilih apakah Anda akan mencoba menjadi entrepreneur atau jika Anda sudah punya pengalaman, Anda bisa mendaftarkan diri sebagai advisor. Kalau advisor berarti Anda menjadi mentor nantinya. Tapi kalau misalkan Anda, oh enggak, saya mau tahu aja, oke, Anda silahkan masuk sebagai entrepreneur. Silahkan dimanfaatkan aplikasi ini. Oke, nah saya akan menutup presentasi saya dengan kalimat ini. It takes an ecosystem to raise a successful startup. Ya. It takes an ecosystem to raise a successful startup. Tapi ada tapinya, ya. Ekosistem sendiri itu sebenarnya akan menjadi tidak bermanfaat jika startupnya tidak aktif menghubungi atau startupnya tidak aktif melibatkan diri dalam ekosistem. Oke, jadi ini membutuhkan partisipasi aktif dari dua. Ekosistemnya sudah ada dan startup diminta untuk aktif datang atau melibatkan diri dalam ekosistem. Oke, dari saya materinya seperti itu. Mudah-mudahan nanti dalam proses tanya jawab kita akan bisa lebih jelas lagi. Oke, nah ini jika ingin menghubungi silahkan bisa menghubungi melalui email. Gitu. Luar biasa yang di studio di Auditorium Podomoro University. Mari kita beri tepuk tangan buat Pak Dion. Oke, Pak Dion, luar biasa sekali. Kita belajar banyak ya teman-teman semua karena ekosistem dari kewirausahaan itu ternyata melibatkan diri sang wirausaha dan sang wirausaha itu harus mau dan mampu untuk berinteraksi dan memulai langkah awal supaya bisa mengembangkan bisnisnya. Nah, Mas Dion ini luar biasa sekali ya apa yang sudah dipresentasikan tadi. Ada, kalau teman-teman tadi perhatikan ya, ada 10 hal yang menyebabkan startup itu fails gitu ya. It's a simple thing gitu ya Mas Dion ya. Kayaknya tuh nggak ada yang gimana ya, nggak ada yang kita tahu semua tuh bahwa kalau mau buat bisnis itu harus ada bisnis modelnya, harus jelas gitu ya. Kemudian harus ada marketingnya, harus ada human resources-nya juga. Nah, cuman ternyata simple thing seperti itu juga kadang-kadang kita merasa kita sudah menguasai, ternyata banyak juga yang fails gara-gara hal-hal tersebut gitu ya. Betul. Wow, ini jangan-jangan hasil penelitiannya Mas Dion sendiri gitu?
Sebenarnya ini penelitian dari luar ya, tapi penelitian yang sifatnya dari Indonesia juga sedang kami jalankan, tapi belum final ya, belum final. Tapi ya saya pikir hasilnya kurang lebih sama lah Mbak. Dalam arti memang entrepreneur itu tidak lepas dari namanya trial, uji coba ya, uji coba. Tapi kalau misalkan kita nggak perlu uji coba, kenapa saya harus uji coba? Seperti itu. Jadi yang ingin disampaikan adalah setelah Anda tahu yang 10 masalah ini, Anda jadi lebih paham gitu loh. Oh, ini 10 hal yang harus saya atasi, 10 hal yang harus saya perhatikan banget deh. Ya. Sehingga Anda nggak perlu trial lagi gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, Mas Dion, tadi saya juga lihat ada aplikasi Advantage. Nah ini asik banget nih. Saya boleh dong ya masuk ke dalam aplikasi itu ya? Siapa tahu gitu bisa tiba-tiba saya bikin startup apa gitu. Enggak ya? Intinya di aplikasi itu ketika kita masuk dan kita menjadi entrepreneur, kita bisa lihat siapa ya di luar sana yang kira-kira bisa saya anggap atau bisa saya mintakan sebagai mentor. Dan mereka ketika mereka mendaftarkan diri sebagai mentor di aplikasi tersebut, mereka sudah berkomitmen bahwa saya akan menyediakan waktu saya untuk membantu siapapun yang bertanya kepada saya. Kira-kira seperti itu. Jadi udah ada apa ya, konsensusnya bahwa mereka akan membantu ya siapapun yang bertanya kepada mereka di aplikasi tersebut. Kira-kira seperti itu. Diharapkan sih informasi dapat network dapat terbangun gitu loh dari situ. Ya, itu itu sangat dibutuhkan ya, apalagi kalau tadi Mas Dion bilang bahwa kita butuh mentor. Di sini adalah salah satu dari kemungkinan bagi teman-teman mahasiswa yang sedang merintis bisnisnya untuk mendapatkan mentor secara lebih mudah begitu ya. Iya. Karena tadi sempat ada saya lihat beberapa pertanyaan tadi yang disampaikan oleh audience, di mana ada yang sempat tanya tadi tuh inkubator itu terus saya harus carinya di mana gitu. Kalau misalnya di tempatnya atau di kampusnya nggak ada. Itu ada beberapa pertanyaan seperti itu. Coba mungkin Mas Dion bisa jawab dulu, inkubator itu di mana gitu kalau misalnya nggak ada di kampus. Nah, inkubator tuh ada 3 jenis biasanya. Yang pertama yang university base ya, yang biasanya ada di kampus ya, ada di kampus atau ada di sekolah gitu ya. Tapi kalau misalkan dia tidak kampusnya belum punya inkubator, Anda bisa masuk ke yang kedua, jenis kedua. Itu apa? Itu inkubator yang biasanya dimiliki oleh negara gitu. Inkubator yang biasanya ada di bawah kedinasan. Itu mereka juga punya inkubator. Tinggal dicari aja di kota tersebut inkubator bisnisnya di bawah kedinasan mana. Biasanya ada di semua daerah. Lalu yang ketiga adalah sekarang itu muncul tren baru yang kita sebut sebagai private inkubator. Private inkubator itu apa? Inkubator swasta. Inkubator yang berada di bawah yayasan, biasanya seperti itu. Nah, inkubator ini mereka membantu si tenant ini ya, atau teman-teman yang ingin mencoba membangun usaha ini, tapi udah spesifik di industri tertentu. Misalkan ada inkubator yang memang fokusnya ke kuliner, ada inkubator yang fokusnya ke fashion seperti itu. Nah, coba dicari aja di internet, itu listnya banyak sekali inkubator di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak sekali inkubator. Nah, disitulah saya tadi sampaikan bahwa seorang entrepreneur itu Anda harus cari infonya. Inkubatornya nggak akan mencari Anda lah yang harus mengkontak ke inkubator seperti itu. Betul. Atau bisa juga Anda datangin inkubator universitas ya, yang mungkin menerima talent dari mahasiswa universitas lain. Itu juga udah ada sekarang, Betty. Oke. Luar biasa ya berarti ya, sekarang sudah bertebaran di mana-mana gitu. Di mana-mana. Oke, Mas Dion, ini ada satu pertanyaan ini. Pak Dion, terima kasih atas sharing ilmunya. Saya tertarik ingin tahu alasan. Oke. Bapak memilih usaha non-profit organization, sedangkan mayoritas orang itu ingin menghasilkan profit sebesar-besarnya. Ini dari Banjarmasin nih, Mas. Oke. Gini. Usaha itu kan profit itu
kalau saya melihatnya seperti ini, profit itu adalah akibat ya, uang itu adalah akibat dari apa yang kita lakukan. Ya, jadi kalau misalkan kita kerjanya bagus, ya kita membuat bisnis yang oke, dampaknya apa? Uangnya meningkat, kasarannya seperti itu. Jadi kalau di saya pribadi, saya bekerja tidak untuk mencari uang. Gitu. Uang itu akibat, dampak dari apa yang saya lakukan. Gitu. Saya bekerja untuk membantu orang. Ya. Saya kerja di NGO, ya di What Money Foundation. Tugas saya adalah membantu menciptakan banyak sekali entrepreneur. Ya. Di Indonesia saat ini kita udah membantu sekitar tahun ini in total itu 300-400 entrepreneur di kampus-kampus. Lalu usaha saya sendiri, Doclink, ya, itu adalah untuk membantu masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan. Jadi mentalitas atau tujuan awal dari yang saya lakukan adalah membantu orang. Kita hidup kan sementara ya, Mbak ya, jadi kita mencoba membantu orang sebanyak-banyaknya. Dampak dari kita membantu orang adalah keuntungan. Jadi saya tidak bekerja untuk mencari uang, tapi saya bekerja untuk membantu orang dulu. Utamanya itu dulu. Kalau saya seperti itu, Mbak. Dan keuntungan itu datang sendiri nanti gitu ya? Iya, untung akan menyusul deh. Kita percaya aja itu. Tadi saya sempat pas Mas Dion jawab itu, saya sempat gini, terus kapan kayanya Mas? Ada caranya nanti. Ini Pak Dion, saya seorang mahasiswa tertarik untuk merintis usaha tapi minim modal. Apakah ada saran dan nasihat? Bagaimana cara saya menemukan angel investor untuk pemula seperti saya? Dari Diah Permatasari di Bengkulu. Oke, Mbak Diah dari Bengkulu. Sebetulnya ya. Ya, Mbak Diah dari Bengkulu. Pertama, kita harus tahu dulu namanya modal. Ya, modal itu bukan artinya semata-mata uang. Modal itu ada 4. Modal itu ada 4. Yang pertama, yang paling gampang, yang paling umum diketahui orang, modal itu uang. Tapi sebenarnya ada 3 yang lain. Nah, Anda bisa manfaatkan 3 yang lain ini. Modal yang kedua itu apa? Network. Kalau Anda nggak punya uang, Anda perkuat diri Anda dengan jejaring. Oke? Modal yang ketiga apa? Ide. Ya. Anda nggak punya uang, tapi Anda punya ide yang luar biasa. Orang akan datang kok ke Anda. Orang akan beli ide Anda. Ya. Lalu modal yang keempat apa? Ini yang paling penting nih, trust. Ini trust nih. Banyak loh teman-teman saya ya saya yakin di mana-mana juga ada. Yang dia mulai usaha itu nggak pakai modal uang. Tapi karena dia adalah pribadi yang dapat dipercaya. Itu yang pertama. Kemudian dia temannya banyak. Yang ketiga, idenya bagus-bagus. Orang ngantri ngasih modal uang ke dia. Gitu loh. Nah, itu yang kita harus kembangkan. Saya juga dulu memulai semuanya tidak dengan uang, tapi saya mencoba membangun tiga modalitas yang lain. Saya coba bangun network saya coba pertajam ide-ide saya. Caranya saya mempertajam gimana? Caranya saya mempertajam adalah saya ikut seminar, saya ikut kegiatan-kegiatan, dari situ kan idenya makin tajam. Saya ngelihat di luar, kalau saya sebelum pandemi, kalau saya keluar negeri, ya, handphone saya itu tidak pernah ada isinya gambarnya saya lagi selfie. Jarang banget. Kalau saya keluar negeri. Beda dong sama saya. Isi handphone saya adalah saya datang ke pasar, kalau ada usaha yang bagus saya fotoin tuh. Oh, yang lagi rame, kalau misalkan gampang gini deh. Saya ke Singapura, saya ke pasar, ya saya ke Bugis lah. Di sana saya lihat ini ada warung nih. Laku banget warung. Yang saya lakukan apa? Saya datang ke warung tersebut, saya fotoin. Oh, jualannya seperti ini. Nah, itu saya bawa ke Indonesia, saya bilang, teman-teman, saya punya ide nih. Kita bikin ini aja yuk. Padahal ide itu saya lihat di Singapura. Gitu. Tapi karena di Indonesia, saya yang pertama kali melontarkan ide itu kan kesana saya inovator. Kesana saya seorang inovator kan. Nah, itu adalah hal-hal yang kita bisa kembangkan jika kita merasa, saya nggak punya modal uang. Anda bisa kembangkan 3 yang lain. Seperti itu. Lalu, tadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana saya menarik angel investor.
Ya kan gitu ya, Mbak ya. Mbak Diah, percayalah, angel investor itu bukan seseorang atau sesuatu yang kita cari. Angel investor adalah yang datengin Anda. Jadi, Anda nggak perlu capek-capek menghabiskan waktu untuk mencari angel investor. Tapi Anda kembangkan ide Anda kembangkan network Anda, dan angel investor akan melihat Anda. Kalau dia udah ngeliat, oh ini orang serius nih kayaknya nih, ini idenya bagus-bagus nih, datenginlah. Di situ angel investor akan muncul. Makanya disebutnya angel investor. Anda nggak tahu dia di mana.